Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Syafiyah dari Offering A PIPA Angkatan 2020. Di sini saya akan mensimulasikan suatu pengamatan terkait permasalahan ada atau tidaknya perbedaan posisi rasi bintang di hari, bulan, dan tahun yang akan datang dengan menggunakan aplikasi Stellarium untuk memenuhi tugas mata kuliah astronomi. Nah, kita tentunya tidak asing dengan yang namanya rasi bintang. Pada zaman dulu, rasi bintang itu dimanfaatkan untuk petunjuk arah, misalnya oleh pelaut, yang digunakan sebagai petunjuk arah kemana mereka harus pergi. Nah, definisi dari suatu rasi bintang atau konstelasi itu sendiri adalah sekelompok bintang yang saling berdekatan dan tampak terhubung oleh garis tertentu membentuk suatu konfigurasi khusus. Nah, pengelompokan bintang-bintang menjadi rasi bintang itu sebenarnya cukup acak, dan kebudayaan yang berlainan itu memiliki rasi bintang yang berlainan pula. Nah, untuk pengamatan rasi bintang ini, di sini saya akan menggunakan aplikasi Stellarium, yang merupakan aplikasi planetarium bebas dan sumber terbuka yang mensimulasikan langit secara real time. Jadi kita tidak perlu pergi ke planetarium atau menggunakan teleskop secara langsung untuk dapat melihat rasi bintang atau benda langit lainnya. Cukup dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendownload terlebih dahulu aplikasi Stellarium ini di website https://stellarium.org, kemudian di-download sesuai dengan PC yang digunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Kemudian setelah di-download, di-install, dan ini penampakan awal dari aplikasi Stellarium saat kita buka. Kemudian saat kursor ini saya arahkan ke bagian kiri bawah, itu muncul toolbar atau bilah alat yang berisi tombol-tombol dengan kegunaan yang berbeda. Nah, untuk kontrol di bilah alat utama yang berada di bawah, itu menyediakan mekanisme untuk menghidupkan dan mematikan efek visual, serta ada juga tombol untuk perjalanan waktu. Nah, untuk menahan agar tombol-tombol ini tidak menghilang, maka cukup dengan mengklik tanda segitiga di bagian pojok. Oke, setelah itu, karena di sini saya akan melakukan observasi tentang rasi bintang, maka terlebih dahulu saya akan menentukan lokasi. Nah, untuk lokasinya itu bisa bebas milih melakukan pengamatan di mana saja, tapi saya menggunakan lokasi tempat saya berada saat ini, yaitu di Kalipari. Jadi kita perlu mengklik fitur location window, kemudian mengetikkan nama daerah tempat kita berada, lalu dipilih, kemudian close. Setelah itu juga ada fitur date and time. Sini saya akan menggunakan tanggal pada hari ini, yaitu 24 April 2022. Untuk jamnya akan menggunakan pukul 2 siang atau jam 14. Nah, kan di sini jamnya masih berdetak ya. Maksud saya jamnya masih bergerak. Sehingga kita perlu mematikan fitur set normal time rate sehingga nanti waktunya berhenti untuk beberapa saat. Baru kita atur menjadi pukul 14. Oke, kemudian kita close. Setelah itu karena ini belum full screen, jadi kita full screen kan dulu dengan menggunakan full screen mode. Setelah itu karena ini langitnya siang, atau dengan kata lain atmosfer tata suryanya belum terlihat, maka kita perlu menghidupkan tombol atmosfer. Maksud saya mematikan tombol atmosfer, sehingga nanti akan tampak atmosfer tata surya yang di sini dapat dilihat banyak sekali benda-benda langit yang dapat kita amati. Kemudian karena belum ada fitur kompas atau arah mata angin, kita perlu mengaktifkan cardinal points di sini. Nah, sehingga arah mata anginnya nanti muncul seperti ini.
Setelah itu, saat kita memilih salah satu bintang, misal di sini saya memilih Achernar, itu nanti muncul di layar bagian kiri data dari bintang Achernar ini sendiri, mulai dari jenisnya, magnitudenya, kemudian indeks warnanya, ada asensio rektanya, kemudian sudut jamnya serta azimut, dan data yang lainnya. Nah, untuk menghilangkan, maksud saya menghilangkan agar data ini tidak muncul, yaitu dengan mengklik kiri pada mouse. Nah, hilang. Nah, untuk mengamati rasi bintang, kita bisa mengklik pada tombol constellation, sehingga nanti muncul banyak rasi bintang seperti ini. Jadi rasi bintang itu sebenarnya bukan hanya berjumlah 12 rasi bintang seperti yang kita kenal pada zodiak ya, tapi ternyata Himpunan Astronomi Internasional itu telah membagi langit menjadi 88 rasi bintang resmi dengan batas-batas yang jelas, sehingga tiap arahnya itu hanya memiliki satu rasi bintang saja. Kemudian untuk bisa melihat nama-nama dari rasi bintang ini, yaitu dengan mengklik tombol constellation label. Nah, muncul nama-nama dari rasi bintangnya. Kemudian untuk bentuk-bentuk dari rasi bintang ini kan tentunya memvisualisasikan suatu wujud tertentu. Nah, untuk mengetahui bagaimana visualisasi dari setiap bentuk rasi bintangnya, maka menyalakan fitur constellation art. Nah, visualisasinya muncul. Setelah itu untuk mengamati posisi dari rasi bintang di hari, bulan, dan tahun yang akan datang, maka saya memerlukan bidang azimuthal grid atau koordinat horizon yang nantinya kita gunakan untuk mengetahui perubahan posisi rasi bintang yang terjadi. Jadi ini kita nyalakan azimuthal grid-nya dan muncul garis-garis berwarna hijau dengan koordinat-koordinat yang menyatakan posisi dari rasi bintangnya. Setelah itu, saya akan memilih salah satu rasi bintang yang akan kita amati sebagai acuan dalam melihat perubahan posisi yang terjadi. Saya akan menggunakan rasi bintang Pisces yang dapat ditemukan menggunakan fitur search window. Kemudian kita ketikkan di sini Pisces. Nah, kita langsung diarahkan ke rasi bintang Pisces. Rasi bintang Pisces itu sendiri memvisualisasikan bentuk ikan. Nah, untuk dapat melihatnya dengan lebih dekat, maka dapat menekan tombol pick up pada keyboard. Untuk menggeser ke atas bawah atau kiri kanan, itu menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard. Nah, untuk kembali ke posisi kita semula tadi, maka menggunakan tombol pick down. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, dari rasi bintang Pisces ini kita harus memilih salah satu bintang untuk kita amati perubahan posisinya. Misalkan di sini saya memilih bintang ini, bintang Omega Pisces. Kemudian kita perlu mengaktifkan fitur date and time untuk nantinya digunakan untuk mengatur perubahan hari, bulan, dan tahun yang akan datang. Kita sisihkan di sisi bagian kanan agar kita tetap bisa melihat rasi bintangnya. Kemudian tombol set normal time rate yang saya matikan tadi, itu gunanya juga agar saat kita melihat benda langitnya itu hasilnya lebih spesifik. Artinya kan kalau misal kita biarkan bergerak, artinya kan hasilnya tidak akan sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Sehingga kita matikan, kemudian
Pengamatan perubahan posisinya nanti dilihat dari perubahan derajat azimut yang arahnya searah dengan pergerakan rasi bintang. Yakni derajat azimut yang kalau pada datanya di sini adalah yang bagian belakang, yang bagian kanan maksud saya. Kemudian karena pergerakan rasi bintang itu tadi kan tampak dari timur ke barat, sehingga nanti data derajat azimutnya adalah yang bagian kanan, yang berada pada layar di kanan layar. Nah, kita juga nanti perlu mengambil data bukan hanya sekali, mungkin 2 atau 3 kali. Tujuannya itu untuk memperoleh data yang lebih spesifik. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, mengamati perubahan posisi harian, maka cukup dengan mengubah tanggalnya di sini. Sebelumnya kita perhatikan dulu jika azimutnya itu berada pada 24 derajat 47 menit 16,4 detik. Saat kita ubah tanggalnya ke tanggal yang hari yang akan datang, maka berubah jadi 23 derajat 49 menit 28,5 detik. Dan saat kita hitung, perubahan posisinya itu memperoleh sekitar 57 menit lebih beberapa detik, atau sekitar mendekati 1 derajat. Kemudian coba kita ubah ke hari esok lagi. Jadi 22 derajat. Kita ubah lagi 21 derajat. Artinya perubahan posisi rasi bintang dalam harian itu rata-rata itu adalah sebesar 1 derajat. Kemudian yang kedua kita akan mengamati perubahan posisi rasi bintang dalam bulan yang akan datang. Sebelumnya kita kembalikan dulu ini tanggalnya ke tanggal semula. Kemudian baru kita akan mengubah bulannya ke bulan yang akan datang. Ini kan bulan April, kita akan mengubah ke bulan Mei atau bulan 5. Sebelumnya kita amati azimutnya itu adalah 24 derajat 47 menit 16,4 detik. Kemudian saat diubah jadi negatif 4 derajat 17 menit 7,2 detik. Saat dihitung memperoleh perubahan posisi sebesar 29 derajat 4 menit 29,3 detik. Artinya perubahannya dalam 1 bulan itu rata-rata mendekati 30 derajat. Coba kita lihat jika diubah ke bulan selanjutnya. Tadi negatif 4 ke negatif 34 derajat. Kemudian saat dihitung perubahannya adalah 30 derajat 14 menit 31,1 menit. Jadi dapat kita lihat jika perubahan posisinya adalah sekitar 30 derajat. Kemudian kita ubah lagi menjadi 63 derajat. Kemudian saat saya hitung itu memperoleh perubahan posisi sebesar 29 derajat 20 menit 0,7 maksud saya 7,5 detik. Jadi dari ketiga data itu tadi dapat disimpulkan jika perubahan posisi rasi bintang dalam 1 bulan itu adalah rata-rata mendekati 30 derajat. Selanjutnya yaitu mengamati perubahan posisi rasi bintang dalam tahun-tahun yang akan datang. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di sini rasi bintang Pisces itu tadi kan awalnya berada di posisi ini. Kemudian saat bulannya kita ganti ke bulan yang akan datang, rasi bintang Pisces-nya itu semakin turun ke belahan bumi yang lainnya. Nah, untuk melihat rasi bintang Pisces yang berada di belahan bumi lainnya itu kita bisa dengan mematikan fitur ground. Nah, bisa dilihat
jika rasi bintang Piscesnya itu ada di belahan bumi lainnya. Baik, kita kembalikan dulu fitur ground-nya, kita hidupkan kembali. Kemudian untuk bulannya kita kembalikan ke bulan 4. Selanjutnya kita akan mengamati perubahan posisi rasi bintang dalam tahun yang akan datang, yaitu dengan mengubah tahunnya. Nah, sebelumnya perhatikan jika sudut azimut itu menunjukkan posisi pada 24 derajat 47 menit 22,1 detik. Nah, setelah dipindah ke tahun berikutnya, kita amati perubahannya menjadi 25 derajat. Jadi perubahannya hanya selisih sedikit, sekitar 1 derajat. Kemudian coba kita ubah lagi. Nah, kembali ke 24 derajat. Dari pengamatan yang kita lakukan sebelumnya terkait perubahan dalam hari serta bulan, maka dapat kita simpulkan jika rasi bintang itu kan muncul dari timur, kemudian tenggelam di arah barat. Nah, itu dalam satu harinya itu adalah menyelesaikan 1 derajat, sehingga dalam satu bulannya itu menyelesaikan sekitar 30 derajat perubahan posisinya. Nah, karena bumi itu bumi menyelesaikan perjalanan melingkar itu sebesar 360 derajat mengelilingi matahari, maka artinya dalam 1 tahun kemudian rasi bintang itu akan kembali ke posisi yang sama dengan waktu terbit yang sama seperti tahun sebelumnya. Jadi misal pada bulan 4 tanggal sekian di tahun 2024 kita mengamati rasi bintang Pisces ini ada di sebelah barat. Maka di tahun berikutnya dengan tanggal yang sama, itu posisi rasi bintang Pisces itu sendiri akan tetap berada pada posisi barat. Nah, namun hanya selisih beberapa derajat saja dengan tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian selain dengan cara seperti ini juga ada cara periodik yang dapat kita lakukan dalam mengamati pergerakan rasi bintang, yaitu dengan menyalakan kembali tombol set normal time rate ini tadi yang kita matikan, itu kita nyalakan sehingga ini rasi bintangnya mulai bergerak dan waktunya dan di sini ada sudut jam serta azimutnya juga ikut bergerak karena rasi bintangnya itu tadi bergerak. Setelah itu kita nyalakan tombol increase time speed untuk melihat pergerakannya dengan lebih cepat. Nah, bisa kita lihat bahwa setiap malam itu lebih banyak bintang dan rasi bintang yang muncul dari arah timur sebelum bergerak dan menghilang di ufuk barat. Nah, suatu rasi bintang itu tidak selalu teramati di langit malam sepanjang tahun karena bumi mengelilingi matahari. Hal itu membuat sebuah rasi bintang hanya teramati pada bulan-bulan tertentu saja. Nah, gerak bintang ini juga menunjukkan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari, walaupun tentunya bukan satu-satunya bukti. Nah, setelah melakukan pengamatan ini, dapat kita simpulkan, maksud saya dapat kita peroleh solusi dari permasalahan ada atau tidaknya perbedaan posisi rasi bintang di hari, bulan, dan tahun yang akan datang. Itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan posisi pergerakan rasi bintang dalam hari, bulan, dan tahun, walaupun arah gerakannya sama, yaitu dari timur ke barat. Perbedaannya yaitu berupa dalam sehari rasi bintang bergeser sekitar 1 derajat
dari sumbu rotasinya, kemudian dalam sebulan akan bergeser sekitar 30 derajat, dan dalam 1 tahun akan kembali lagi ke posisi awal setelah berputar sekitar 360 derajat. Baik, sekian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.